Baik. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Kita akan Shalom. mulai pemahaman firman malam hari ini yang dibawakan oleh hambanya Pastor Doni Hermawanto dari Kupang, membawakan eksposisi Hosea 7. Shalom Pak Yos, Pak Pendeta Wilson, Mak Hong, Pak Samuel, dan juga pembicara Shalom, Pastor shalom, Doni. Bu Ayu. Ya. Silakan Pastor Doni untuk membawakan firman. Ya, terima kasih Bu Lagi untuk flow, Bu. kesempatan dan waktunya. Ya, shalom, selamat malam untuk kita semuanya. Kita percaya hari ini Shalom. Allah selalu menyertai, menolong kita, memberkati kehidupan kita, dan biarlah sukacita dan damai sejahtera selalu melingkupi di dalam kehidupan kita semuanya. Dan malam hari ini, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya di dalam sharing firman Tuhan, yaitu di dalam Hosea pasal yang ke-7. Ya, di dalam Hosea pasal yang ke-7, nanti kita belajar bersama-sama, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, beberapa hal yang menjadi pelajaran penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang belajar kepada sejarah yang sudah pernah terjadi dan tertulis di dalam Alkitab kita, dan ini menjadi peringatan, menjadi pelajaran penting di dalam kehidupan kita di hari ini dan masa mendatang. Dan kita akan mulai, kita buka Alkitab kita di dalam Hosea pasal yang ke-7, ayat yang pertama, akan saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan Samaria, sebab mereka melakukan penipuan, mencuri, mendobrak masuk, gerombolan, merampas di luar. Ayat yang kedua, dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka, semuanya ada di hadapanku. Bapak kasih Tuhan, kalau kita boleh membaca teks Alkitab ini, itu suatu kesempatan dan itulah ciri daripada Allah kita. Allah kita adalah Allah yang proaktif, Allah yang selalu mencari, Allah yang selalu memiliki belas kasihan, Allah yang selalu memiliki pengampunan, Allah yang selalu memiliki kasih karunia yang sungguh luar biasa. Dan ini terbukti kalau kita boleh melihat tadi dikatakan di ayat yang pertama, apabila aku menyembuhkan Israel. Ya, inilah sebetulnya natur daripada Allah kita, Allah Israel, dikatakan menyembuhkan. Kalau kita boleh kata teks menyembuhkan ini di dalam teks bahasa Ibrani-nya itu Yehovah Rafa, atau dikatakan kita lebih mengenal dengan Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan, Allah yang memberikan kesehatan di dalam apa ini? Di dalam kehidupan akan setiap umatnya. Tetapi kalau kita boleh melihat dikatakan apabila aku menyembuhkan Israel, ya. Allah punya niatan, Allah punya proaktif, Allah selalu ingin umatnya itu mengalami kemakmuran, mengalami yang namanya kesejahteraan, mengalami namanya yang menjadi bintang, menjadi terang. Bahkan kalau kita boleh melihat bagaimana janji Allah terhadap bangsa Israel melalui Abraham, mengenai setiap janji-janji keturunan dan daripada Israel, mereka akan menjadi bangsa yang besar. Itulah yang Allah inginkan, Allah janjikan, Allah terus membawa bangsa Israel akan menjadi seperti itu. Tetapi yang menjadi problem adalah ketika kita membaca di dalam kitab para nabi, baik nabi besar maupun nabi kecil, ini semuanya bertolak belakang. Jadi apa yang dimensetkan Allah terhadap bangsa Israel, apa yang selalu diinginkan oleh bangsa Allah terhadap bangsa Israel itu tidak terjadi, semua berbalik belakang semuanya. Maka dikatakan apabila aku menyembuhkan Israel, berarti kalau dikatakan apabila aku menyembuhkan Israel, berarti kira-kira Israel kondisinya waktu itu, hari itu sehat atau sakit? Ya pasti dikatakan
Apabila aku menyembuhkan, berarti bangsa Israel mengalami namanya kesakitan, namanya kedeberdosaan, dan namanya artinya menarik penderitaan yang sungguh luar biasa. Dan penderitaan itu bukan sesuatu yang terjadi oleh karena apa, tidak, tetapi itu terjadi karena kesalahan bangsa Israel sendiri. Ya. Makanya dilanjutkan, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan Samaria. Ya. Dibuktikan dengan apa? Dirincikan dengan apa? Sebab mereka melakukan apa? Penipuan. Ya, seperti pencuri yang mendobrak pintu, seperti gerombolan yang merampas di luar. Nah, ini gambaran yang sungguh luar biasa, saya katakan. Dosa berbicara masalah penipuan, dosa berbicara masalah pencurian yang dengan kasar mendobrak pintu, atau dikatakan sekarang itu penjarahan, bahkan dikatakan dengan gerombolan yang merampas apa ini di luar. Itulah yang dipakai oleh Hosea untuk menggambarkan bagaimana sih kondisi bangsa Israel, bagaimana tentang Efraim juga sebagai ini bangsa Israel juga sebagai keturunan suku Israel juga, dan bagaimana Samaria yang notabene adalah second penduduk nomor 2, tetapi itu yang terjadi. Tetapi sebetulnya dengan kondisi seperti itu, kondisi keterpurukan seperti itu, kondisi kejahatan keberdosaan yang besar seperti itu, Allah itu tetap ingin menyembuhkan Israel. Allah tetap ingin menyembuhkan Israel. Tetapi apa yang terjadi? Tidak mau. Mereka tidak mau. Nanti kita boleh melihat di ayat-ayat apa ini, ayat selanjutnya. Bahkan kalau kita boleh melihat di ayat yang kedua dikatakan seperti apa. Dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka. Semuanya ada di hadapanku. Ya. Allah dikatakan di sini, dikatakan bahwa aku mengingat kejahatan, segala kejahatan apa mereka. Ya. Allah mengingat. Ini suatu perkataan yang sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Allah mengingat. Dan semuanya itu ada di hadapanku. Jadi bagaimanapun argumentasi, bagaimanapun bangsa Israel menutupi akan keberdosaannya, mau menghilangkan bagaimanapun, mau ya sama seperti bangkai mau ditutup apanya, tetap akan menjadi bau. Dan inilah yang apa nih yang terjadi di dalam apa? Di dalam kehidupan bangsa Israel. Jadi dari dua ayat ini kita ingin belajar pertama, sebetulnya natur Allah itu sangat mengasihi akan kehidupan para umatnya. Apalagi Israel digambarkan sebagai umat pilihan Allah. Tetapi menjadi pertanyaannya adalah umat Israel mau atau tidak menerima kasih karunia itu. Mau tidak mengalami namanya kesembuhan itu. Mau tidak mereka harus minta pengampunan itu. Dan itu yang kita ketahui natur Allah dari dulu adalah seperti itu. Kita boleh gambarkan adalah ketika Adam dan Hawa menjadi ciptaan yang paling mulia, menjadi ciptaan yang istimewa. Ketika Adam dan Hawa itu mengalami jatuh di dalam dosa, ketika makan pohon pengetahuan yang baik dan buruk, apakah Adam ketika habis makan itu Adam mencari Allah? Apakah Adam minta pengampunan daripada Allah? Tidak, tidak terjadi. Tidak terjadi seperti itu. Tetapi karena Allah adalah naturnya adalah Allah yang proaktif, dia mencari Adam dan Hawa. Karena dia tahu, Allah tahu, manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dan siapa yang bisa mengcover, siapa yang bisa menutupi, siapa yang bisa menghapus, siapa yang bisa mengampuni akan dosa itu semua. Kalau bukan Allah itu sendiri sebagai sang pencipta di dalam kehidupan kita semuanya. Begitu di dalam kehidupan kita semuanya, Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan. Kita tidak terlepas dengan namanya keberdosaan. Kita tidak terlepas dengan yang namanya kejatuhan di dalam dosa. Notabene natur manusia adalah manusia yang penuh dosa. Tetapi Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang proaktif, Allah yang ingin selalu mencari dan mencari akan setiap umat pilihannya yang mengalami keberdosaan, yang mengalami jatuh di dalam dosa. Sama seperti kalau kita boleh melihat ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang gembala yang memiliki 100 domba, tetapi yang satu hilang pun bukan satu itu diabaikan, tetapi satu itu tetap dicari. Ya, satu itu tetap dicari.
Nah, makanya tidak salah kalau dikatakan di dalam perjanjian baru pun Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami. Mengapa tidak disebut sebagai Allah yang besar saja, tetapi dia menyebut relasinya berbicara kita dengan Allah adalah Bapa. Karena konsep daripada orang tua adalah naturnya adalah selalu mengasihi anaknya. Selalu mengasihi anaknya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan anak, namanya orang tua yang baik, tetap akan mencari anaknya. Tetap akan mengcover anaknya, memproteksi anaknya dengan sungguh luar biasa. Dan kesalahan sebesar apapun yang dialami oleh anak itu ketika anak itu datang dan orang tuanya pun akan menerima dengan apa? Dengan kondisi apapun itu. Dan itulah natur yang digambarkan sebetulnya di dalam Hosea pasal yang pertama, Hosea pasal 7 ayat yang pertama ini. Allah itu penyembuh, dia adalah Yehovah Rafa di dalam kehidupan kita. Segala sakit penyakit kita, segala penderitaan kita ditanggungnya oleh dia. Bahkan kalau kita boleh melihat sekarang di dalam kalender gereja kita, kita sudah masuk di dalam namanya Prapaskah. Ya, kita masuk dalam Prapaskah dan kita nanti boleh melihat apakah peristiwa Paskah itu lebih besar daripada peristiwa Natal. Saya katakan di sinilah sebetulnya puncak kemenangan di dalam kekristenan kita, puncak kemenangan di dalam keimanan kita. Ketika natur Yesus sebagai yang di Mesias, yang dipuja-puja sebagai Mesias, tetapi dia harus ditangkap dan dia harus mengalami penderitaan itu dan harus disalibkan. Sejarah jasmani orang boleh melihat, ternyata Mesias yang kita sembah ternyata cuma mati seperti ini saja, ditangkap oleh ini pasukan Romawi saja. Tetapi ketika boleh melihat hari yang ketiga, Yesus boleh bangkit dan itulah kemenangan di dalam keimanan kita. Dan Yesus pun ketika selama 40 hari dia mencari akan murid-muridnya. Dia ketemu dengan Thomas, dia ketemu dengan Petrus, dan dia ketemu dengan para murid yang lain. Dia selalu mencari dan mencari. Yehovah Rafa, Allah adalah penyembuh. Itu yang harus kita yakini di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya di akhir zaman ini, kita bukan menjadi orang yang seperti bangsa Israel, yang penuh dengan penipuan, penuh pencurian, itu semuanya. Tetapi ketika kita pun melakukan kesalahan, marilah kita mencari Allah, meminta pengampunan, meminta akan pengampunan dosa, memohon akan belas kasihannya, sehingga kita memperoleh pengampunan. Itu poin yang pertama yang kita boleh melihat. Pertama adalah Yehovah Rafa, Allah adalah penyembuh Israel. Yang kedua yang kita boleh melihat dikatakan, dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka sekarang pun perbuatan mereka mengepung mereka. Tetapi dikatakan yang terakhir, semuanya ada di hadapan wajahku. Ya. Kita mengenal istilah Allah adalah Allah yang maha besar. Allah adalah Allah yang maha tahu. Ya. Dan ini memang kenyataan. Allah itu Allah yang maha tahu. Dan ini sungguh luar biasa. Kemahatauan Allah bukan hanya berbicara sesuatu yang negatif saja. Dimanapun seperti dikatakan para nabi, dikatakan kemanapun kita lari, Allah ada di situ. Tetapi satu hal juga, kalau kita boleh melihat Allah mengetahui semuanya bukan berbicara masalah yang negatif saja. Ini kalau kita boleh melihat di ayat yang kedua ini, bahwa Allah tahu semua kejahatan bangsa Israel. Dia semuanya ada di hadapannya. Dan itu memang Allah yang mau tahu. Tetapi kalau satu sisi kita boleh melihat kemahatauan Allah itu bukan hanya berbicara tentang bagaimana kejahatan manusia, tetapi juga berbicara masalah sesuatu yang positif. Contohnya kalau kita boleh melihat, belajar dari apa yang dikatakan Yesus mengajarkan bahwa sebelum kamu berdoa pun Allah itu tahu isi hati kita. Ini sungguh luar biasanya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama berarti katakan Allah itu adalah penyembuh. Yang kedua itu adalah Allah yang maha tahu. Kemahatauan Allah kalau kita boleh konteskan di dalam ayat yang kedua ini, kemahatauan Allah berbicara tentang negatifnya bangsa Israel. Tetapi kemahatauan Allah itu juga ada sesuatu yang positif ketika kita berdoa, ketika kita memohon, ketika kita punya isi hati kita. Allah itu tahu apa sih isi hati kita. Allah itu tahu apa sih ketulusan kita. Allah itu tahu setiap kejujuran kita. Allah itu tahu setiap motivasi kita. Ya. Kita sekarang tidak seperti bangsa Israel yang penuh dengan dosa-dosa seperti itu, tapi Allah itu tahu. Makanya jangan pernah kita luntur, jangan pernah kita kecewa.
Jangan karena kita pernah undur ketika segala perbuatan yang sudah baik kita ini, ternyata orang tidak suka dengan kita, orang mencela kita, langsung pikir, untuk apa kita sekarang berbuat baik? Toh ternyata tidak semua orang mau menerima saya. Ternyata orang menilai juga negatif. Manusia boleh menilai, tetapi Allah itu yang tahu isi hati kita dan motivasi kita. Dan ini menjadi penguatan di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Dari dua ayat ini kita boleh melihat Allah adalah Allah penyembuh kita dan Allah adalah Allah yang Maha tahu. Di depan seperti apa, itu juga Allah sudah tahu di dalam kehidupan kita. Dan di dalam doa-doa kita, di dalam permohonan kita yang paling kecil pun, Allah itu tahu apa yang menjadi isi hati kita. Dan itu kalau kita boleh melihat satu sisi yang negatif, kemahatauan Allah. Tetapi di dalam satu sisi yang kedua, kemahatauan Allah berbicara masalah keberdosaan kita. Dan ini menjadi peringatan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita merasa ketika kita berbuat dosa, orang tidak tahu, orang lain tidak melihat kita, dianggap itu barang itu tidak ada. Tetapi ingat, Allah itu ada. Allah itu tahu. Ya, Allah itu tahu. Makanya sering sekali saya selalu mengajarkan kepada anak saya begini. Kamu tidak perlu takut kepada papi, kepada saya sebagai orang tua. Tetapi orang tua itu harus dihormati. Ketika kamu sekolah, apapun yang ketika kamu keluar rumah untuk sekolah, ketika kamu keluar rumah untuk bermain di luar daripada rumah, secara kasat mata, papi tidak melihat kamu kondisinya seperti apa. Dan apapun yang kamu berbuat, entah baik, entah jahat, entah apapun itu, papi tidak pernah tahu. Tetapi ingat, kita orang percaya, Tuhan itu tahu. Itu yang sering sekali terus saya ajarkan kepada siapa? Kepada anak saya. Terus saya nasihatkan kepada anak saya. Supaya apa? Supaya mengajarkan yang namanya keimanan yang sejati. Karena kenapa? Orang yang kelihatan saja kita berani tipu. Apalagi Allah yang tidak kelihatan. Nah, itu yang menjadi penting di dalam apa? Di dalam kehidupan kita. Karena kenapa saya menerima hal ini? Kenapa saya ajarkan hal ini kepada apa nih? Kepada anak saya? Karena sama. Orang tua saya juga mengajarkan seperti itu. Ya, anak saya, orang tua saya mengajarkan seperti itu. Papa tidak perlu kamu apa ini, kamu takuti, tetapi bagaimana seorang anak itu menghormati apa? Menghormati akan apa? Akan orang tuanya. Mungkin kita bisa membuat onar, kita mungkin bisa mabuk-mabukan di luar. Orang tidak tahu, orang tua kita tidak tahu. Tetapi ingat, ketika kamu berbuat seperti itu, Tuhan tahu. Nilainya lebih takut mana, kita takut kepada orang tua atau kita takut kepada Tuhan kita. Nah, disinilah satu sisi kemahatauan Allah kita boleh melihat dengan posisi yang benar. Apapun isi hati kita ketika kita berdoa, ketika kita memohon kepada Tuhan, Allah tahu isi hati kita. Mungkin ketika kita tidak perlu ngomong pun, ketika kita belum mengucap kata pun permohonan daripada Tuhan, Tuhan itu sudah tahu. Tetapi sisi yang lain, kalau kita boleh melihat, ketika kita berdosa, ketika kita melakukan apapun, mungkin istri kita tidak tahu, suami kita tidak tahu, orang tua kita tidak tahu, siapapun tidak tahu. Tetapi ingat, Allah itu tahu. Inilah yang menjadi gambaran penting dari ayat yang pertama dan yang kedua ini. Sekarang kita menginjak di ayat yang ketiga. Dikatakan di situ dengan judulnya adalah dosa Israel di bidang agama dan apa kenegaraan. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, beberapa minggu yang lalu atau beberapa ya dalam waktu-waktu kemarin lah, kita sering mendengar di berita Indonesia gelap lah, kabur aja. Seolah-olah kalau kita boleh melihat statement-statement di media sosial, di berita, seolah-olah negara kita ini negara yang tanda kutip adalah negatif. Seolah-olah negara sudah tidak memberikan harapan, tidak punya harapan terhadap masyarakatnya. Masyarakat pun juga rasanya tidak percaya lagi dengan pemerintah. Itu yang kalau kita boleh melihat gambaran secara berita atau semuanya. Ya. Karena kenapa ya? Karena itu memang kondisinya di dalam negara kita. Tetapi kita percaya, ya, negara ini adalah Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mengatur. Dan masih banyak orang-orang percaya
masih banyak orang-orang yang takut Tuhan di negara kita. Tetapi yang menjadi penting adalah pelajaran bagi kita, kalau kita boleh baca di dalam Hosea pasal yang 7 ayat ketiga dikatakan gini, mereka menyukakan raja dengan kejahatan mereka, dan para pemuka dengan kebohongan mereka. Suatu kenyataan yang sangat-sangat menyakitkan kalau kita bernegara seperti ini. Dikatakan, mereka menyukakan raja dengan apa? Kejahatan mereka. Ya. Kejahatan itu menjadi kesukaan. Ya. Tidak dianggap lagi kewajaran saja. Yang dikatakan, dan para pemuka dengan kebohongan apa? Kebohongan mereka. Atau istilahnya kita dulu dengan namanya ABS, asal bos senang. Ya, yang penting asal babi senang saja, pokoknya nggak tahu laporannya bohong semua, nggak apa-apa, yang penting semuanya senang. Nah, tetapi ketika ada kejahatan, ada kebohongan, ini sudah kejahatan dosaan yang sungguh luar biasa. Sedangkan sebetulnya kalau kita boleh membaca, kita buka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal yang ke-29, kita buka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal yang ke-29, Yeremia pasal yang ke-29, Yeremia pasal ke-29 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Sedangkan Allah punya visi kepada bangsa Israel adalah seperti ini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah apa? Kesejahteraan kamu. Di situ dengan jelas sebetulnya dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Ya. Bukan kemana aku tempatkan, tetapi sudah jelas bahwa orang Israel itu mengalami pembuangan. Ya. Artinya kalau sudah mengetahui bahwa orang itu dibuang, itu berarti orang yang sudah berdosa. Orang yang mengalami keberdosaan kepada Allah, mengalami hukuman daripada Allah, seharusnya mereka menikmati negerinya dengan susu dan madunya, tetapi sekarang mereka dibuang, tetapi Allah tetap memberikan nilai positif, tetapi Allah tetap memberikan visi yang baik kepada bangsa Israel untuk menyejahterakan kota di mana aku buang. Ya, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tetapi kalau kita boleh melihat di dalam konteks di dalam Hosea pasal yang ke-7 ayat yang ketiga ini dikatakan mereka menyukakan raja dengan apa? Kejahatan mereka. Bukan seharusnya orang-orang Israel ini memberikan, menasihati, menegur para raja, tetapi menyukakan, mendukung akan hal-hal yang negatif ini, program-program yang negatif ini didukung mereka meskipun dengan kejahatan. Bahkan para pemuka dengan apa? Kebohongan mereka, membohongi semuanya. Kalau dengan kondisi seperti ini, bagaimana situasi dan kondisi rakyatnya, orang-orang yang dipimpin di dalam pemerintahan ini? Betapa menderitanya, betapa ngenesnya mereka. Dan yang menjadi pertanyaan, yang menjadi ketakutan adalah, apakah dengan pemerintahan seperti ini, dengan kondisi raja dan pemuka seperti ini, apakah masih ada orang baik untuk mau bertahan? Mengandalkan imannya, mengandalkan akan kebenarannya, mengandalkan hidupnya yang tidak bercela dengan kondisi seperti itu. Dan siapa yang mampu dan siapa yang kuat. Itu menjadi pertanyaan besar di dalam apa? Di dalam kehidupan orang percaya. Dan ini pun kita boleh melihat. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika Allah menempatkan kita di Indonesia, ketika Allah menempatkan kita di Kupang, ketika Allah menempatkan kita di Bali, di Enden, dan dimanapun kita berada, tetapi misi daripada Allah, visi daripada Allah untuk menyejahterakan kota, itu menjadi bagian daripada kita. Karena kenapa? Karena kesejahteraan kota itu berhubungan langsung dengan pribadi kita. Karena kita berada di situ. Ya kita berada di situ. Ya kita berpikiran sangat sederhana sekali. Ya. Sumpama kalau di Indonesia ini tidak ada namanya korupsi, kira-kira rakyatnya sejahtera atau tidak? Rakyatnya makmur atau tidak? Secara logika berpikir sederhana pasti rakyatnya menjadi makmur. Rakyatnya menjadi sejahtera kalau namanya tidak ada korupsi.
Tetapi kalau korupsi terus merajalela dan tidak ada yang membendung, kira-kira bagaimana nasib daripada rakyatnya? Pasti menderita. Dan kalau kita sebagai rakyat pun kita menjadi bagian di dalam itu semuanya, menerima imbas daripada kejahatan daripada mereka, kesalahan mereka. Kita tidak berbuat jahat, kita tidak melakukannya, tetapi imbas keberdosaan, kejahatan para raja, para pemerintah, itu efeknya kepada kita. Nah, ini yang menjadi tantangan besar di dalam kehidupan kita. Apakah kita masih mau terus bergumul untuk pemulihan bangsa kita, pemulihan pemerintahan kita, pemulihan para pemimpin kita, atau kita cuek dan kita tidak mau tahu? Ini menjadi tantangan dan beban kita sebagai orang percaya. Dimanapun kita berada, mungkin kita ditempatkan di dalam pemerintahan, mungkin kita ditempatkan di dalam bisnismen atau usahawan, atau kita ditempatkan di dalam gereja, atau dimanapun kita berada. Tetapi visi daripada Allah untuk menyejahterakan kota, daerah kita, itu menjadi bagian yang penting. Karena mempengaruhi aspek kehidupan kita secara langsung. Dan bahkan digambarkan seperti ini. Kejahatan mereka digambarkan seperti ini. Kita baca bersama-sama. Kita baca dikatakan. Ayat yang keempat. Sekaliannya mereka adalah orang-orang yang bersinar. Dikatakan. Bagikan dapur perapian yang menyala terus. Nah, bayangkan. Dosanya itu terus mendidih dan tidak pernah dihentikan. Seperti dapur perapian yang terus menyala, terus mendidih. Ya, itu gambaran. Bukan ada mau mengurangi akan keberdosaan, bukan mau menghentikan akan keberdosaan, tetapi dikatakan apa? Perapian yang terus menyala. Dikatakan apa lagi? Ketika tukang bakar roti berhenti membesarkan apinya, sementara ia memasras adonan sampai menjadi muai oleh ragi. Pada pesta raja kita mereka membuat sakit para pemuka dengan anggur yang menghangatkan. Ia bersekutu dengan apa? Para pencemooh. Itu kita lihat, ini gambaran. Ini yang dijabarkan oleh Hosea bagaimana keberdosaan pemerintahan pada waktu para raja, para pemuka pada waktu. Dikatakan ayat yang ke-6. Batin mereka seperti dapur perapian. Nah, hati mereka menyala-nyala. Semalam-malaman murka mereka surut. Pada waktu pagi menyala kembali seperti api yang menjelat. Hati nuraninya sudah tidak ada fungsi lagi. Nggak mengerti yang namanya kebenaran, namanya kejahatan. Semuanya tidak tahu. Dan tidak mau tahu tentang itu semua. Keberdosaan tidak mau tahu. Di ayat yang ke-7 dikatakan apa? Mereka semua sudah panas seperti dapur perapian dan memakan habis para hakim mereka. Semua raja mereka sudah tewas. Tidak ada seorang di antara mereka yang bersekutu kepadaku. Ya, kita boleh melihat para hakim semuanya dan selalu digambarkan dengan dapur perapian yang menyala. Berarti tidak ada namanya berusaha untuk meredam, untuk mematikan perapian ini, tetapi terus dinyalakan, dikobarkan terus. Dosanya terus dinaikkan terus, kualitas dosanya ini. Dan bagaimana kita boleh melihat, dikatakan apalagi di ayat yang ke-7, dikatakan, Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak terbalik. Padahal kalau kita boleh melihat Efraim, coba kita lihat Efraim itu siapa sih? Kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-33. Ulangan pasal yang ke-33. Ulangan pasal yang ke-33 ayat yang ke-17. Dikatakan, anak sulung lembu sapinya adalah kegembilangan dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan. Dengan itu ia akan menunduk bangsa-bangsa seluruh bumi dari ujung ke ujung. Itulah orang Efraim yang puluhan ribu dan itulah orang Manase yang ribuan. Dikatakan inilah gambaran nubuatan yang disampaikan oleh tentang berkat yang harus diterima oleh siapa? Oleh Efraim. Dia adalah anak daripada Yusuf. Ya, dikatakan di ayat yang ke-13 tentang Yusuf, ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan apa yang terbaik dari langit, dengan air embun dan dengan air samudera raya yang ada di bawah. Ini jelas sekali, sebetulnya Efraim itu bangsa yang diberkati, bangsa yang mengalami tanahnya itu tanah yang diberkati dengan sungguh luar biasa, tetapi dengan namanya keberdosaan, dengan namanya yang tidak mau taat kepada Tuhan, dengan namanya yang seperti itu,
Bahkan dosanya terus pun digambarkan seperti apa? Seperti perapian tungku yang menyala-nyala. Ini berbalik belakang semuanya. Ya, kembali saya katakan, kalau kita melihat bangsa kita Indonesia, ya, Kus Plus mengatakan, nyanyiannya mengatakan apa? Tongkat bambu pun menjadi apa? Menjadi tanaman. Ya. Dan kalau kita boleh melihat di bangsa kita, itu kurang subur apa? Ya. Kita boleh melihat setiap provinsi, setiap daerah memiliki keunggulan hasil alam yang sungguh luar biasa. Ya. Terakhir kita boleh melihat dengan namanya nikel dan yang bermacam-macamnya. Penemuan pertambangan yang baru, yang nikel. Tetapi apakah nikel ini menjadi baik atau tidak, ya nanti kita boleh melihat di dalam perkembangannya nanti. Kita dulu punya tercari ini, kita juga namanya ada emas di Freeport. Kita punya hutan yang banyak sekali. Kita punya daerah-daerah yang subur. Ya, toh dengan Kalimantan, dengan Papuanya, dengan segala hasil hutannya semuanya, dengan hasil perkebunannya semuanya. Kurang apa Indonesia ini? Ya, kurang makmur apa sebetulnya Allah memberkati bangsa kita ini, Indonesia ini. Sama seperti yang Tuhan berkati kepada Efraim, dia adalah anak Yusuf. Negara, bangsa yang penuh, air yang penuh dengan kemakmuran. Tetapi kalau dengan kondisi seperti ini, dengan keberdosaan seperti ini, apa yang terjadi? Apakah itu bisa menjadi berkat? Akhirnya itu bukan menjadi berkat, menjadi laknat. Seharusnya kita semua yang bangsa kita ini, kalau mau tekun, mau berbalik kepada Tuhan kita, ketidakberdosaan kepada kita, tidak ada namanya korupsi di dalam negara kita, kita pasti akan menjadi negara yang makmur, negara yang luar biasa, dan pasti rakyatnya pun akan menjadi rakyat yang sejahtera. Dikatakan apalagi yang dikatakan di ayat 9. Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak berubah, tetapi saya sendiri tidak mengetahuinya. Kondisinya sudah tidak tahu. Bagaimana dirinya itu sudah tidak tahu lagi. Apakah dia sudah kekuatannya sudah tidak ada, bagaimana kemampuannya, dia tidak menyadari hal itu. Maka dikatakan orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Betapa bodohnya ketika manusia sudah dibutakan pikirannya, sehingga dia sendiri tidak tahu. Saya ini masih kuat atau tidak, saya ini masih mampu atau tidak. Dan ini yang terjadi kalau kita boleh melihat. Di ayat yang ke-10 dikatakan apa? Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap sendirinya. Ya, jelas Israel selalu ingin menolak Tuhan, ingin tidak mau takut kepada Tuhan. Namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Dan tidak mencari dia kendati semuanya ini. Dengan keberdosaan itu pun, mereka tidak mau berbalik. Mereka tidak mau mencari kepada Tuhannya. Tidak mau berbalik. Seperti tadi dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah penyembuh. Allah itu adalah Allah yang tahu bagaimana keberdosaan daripada kamu ketika kamu datang kepada Tuhan, ketika kamu memohon pengampunannya. Allah itu selalu mengampuni, Allah selalu tangannya terbuka untuk kita semuanya. Dan kalau kita boleh melihat seperti perumpamaan Yesus ketika anak yang bungsu itu dia menghabiskan harta warisan yang diberikan oleh ayahnya, tetapi ketika dia berbalik kepada rumahnya itu ayahnya tidak mengusir mereka. Ayahnya bahkan ayahnya menjemput mereka ketika ayahnya tahu bahwa anaknya itu datang ke rumahnya, ayahnya lari menjemput anak yang bungsu ini. Dan bukan berhenti di situ, dia mengasih jubah yang baik, dia menekan pesta yang sungguh luar biasa. Memang Allah tahu satu sisi yang positif, tetapi Allah tahu juga keberdosaan kita. Tetapi ketika kita tahu kondisi kita, marilah kita mengambil suatu respon, sikap yang baik, yang positif, untuk kita kembali datang kepada Tuhan. Tetapi ini tidak terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Bahkan dikatakan ayat yang ke-11 dikatakan Efraim telah menjadi apa? Merpati tolol, tidak berakal, dengan memanggil kepada Mesir dan pergi kepada Asyur. Ya. Merpati. Ya. Merpati digambarkan, merpati itu seperti Yesus mengatakan adalah apa? Binatang yang tulus. Ya. Cerdik seperti ular, tulus seperti apa? Merpati. Merpati itu selalu berbicara tentang sesuatu yang baik. Tetapi dikatakan di sini Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal,
dengan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada Asyur. Ya. Mereka berpikir bahwa Mesir punya kekuatan, Asyur punya kekuatan. Ya. Dikatakan di dalam Alkitab pun mengatakan, celakalah kita kalau kita ini mengandalkan manusia. Ya, itu celaka kalau kita mengandalkan manusia. Tetapi kadang-kadang kalau kita berpikiran, kenapa manusia itu berpikir seperti itu? Karena manusia pikirannya sudah dikuasai dengan yang namanya dosa. Sehingga seolah-olah tidak perlu lagi memikirkan yang namanya Tuhan. Tetapi ini adalah ketololan besar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Makanya ketika kita belajar, ketika kita boleh melihat Alkitab kita mengenal konsep-konsep Allah di dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan di dalam perjanjian lama itu dengan jelas sekali. Banyak sekali menggunakan kata Yehova. Ada Yehova Rafa, Yehova Nisi, Yehova Sikenu. Itu menggambarkan pribadi dan karakter Allah. Ya. Kalau memang Allah itu adalah panji-panji kita, dia adalah Allah panglima kita. Kalau kita akui itu, di dalam kondisi peperangan seperti apapun, Allah itu pasti membela. Tetapi ini berbeda. Efraim mengandalkan Mesir, memanggil pertolongan dari luar. Dan Mesir itu gambaran adalah bangsa yang tidak takut Tuhan, bangsa yang kafir. Apalagi kepada Asyur. Bagaimana Asyur adalah tempat bagaimana bangsa Israel dibuang. Dan kita juga boleh melihat Israel pun zamannya Musa pun bangsa Israel di dalam perbudakan bangsa Mesir. Loh, kenapa kita dulu pernah digambarkan kita pernah mengalami penderitaan di bangsa Mesir, kenapa sekarang kita mau kembali untuk minta tolong kepada mereka? Dan kita tahu bahwa nanti bangsa Israel dibuang di Asyur, kenapa harus pergi kepada mereka? Ini yang menjadi suatu ketololan di dalam kehidupan kita orang percaya. Sama seperti digambarkan adalah seperti babi kembali kepada apa? Muntahannya. Masa kita pernah dulu jatuh ke situ, kita minta tolong di situ. Ini namanya maka dikatakan dengan gambaran yang sangat kasar sekali. Hosea menuliskan dikatakan Efraim telah menjadi tolol dan tidak berakal. Ya. Artinya secara pikiran sehatnya, nalurinya dia, berpikirannya dia itu sudah tidak ada lagi. Tetapi janganlah kita tidak berpikir seperti itu. Kita tidak orang percaya seperti Efraim ini. Makanya Paulus mengatakan apa? Pikirkanlah semua yang baik, semua yang benar, semua yang berakal, semua yang mulia, semua yang suci. Itu kan pikirkanlah itu semuanya. Dan Allah selalu mengatakan, kenakanlah pikiran Kristus di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus selalu menekankan, kenakanlah pikiran Kristus. Kalau pikiran Kristus itu ada di dalam kehidupan kita, kita selalu sudah bisa memilah, oh ini yang baik, ini yang tidak baik. Dan kita selalu berpikir positif. Kita tidak selalu melihat sesuatu yang negatif pada orang lain, tetapi kita selalu melihat sesuatu yang positif. Sama seperti yang saya katakan, ketika Allah itu maha tahu bukan hanya tahu keberdosaan kita saja, tetapi Allah juga tahu apa yang menjadi isi hati pergumulan kita. Allah tahu. Sama seperti pikiran kita, biarlah pikiran Kristus itu menguasai kehidupan kita. Makanya kita bisa berpikir tentang sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang berkenan kepada Allah, sesuatu yang layak dipuji. Pikirkanlah itu semuanya. Tetapi di sini Hosea menggambarkan Efraim berbalik belakang. Dia seperti merpati yang tolol dan tidak berakal budi. Kita lanjutkan di ayat yang ke-12. Dikatakan, apabila mereka pergi, aku akan membentangkan jaringku ke atas mereka. Aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara. Dan aku akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka. Ini kita lihat. Kita lihat di ayat ke-13. Celakalah mereka. Sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka. Tetapi mereka berdusta terhadap aku. Di ayat yang pertama tadi, apabila aku ingin menyembuhkan bangsa Israel. Tetapi dikatakan di sini, aku ini mau menebus mereka. Ya. Bangsa Israel, Efraim tidak ingin selalu mencari Tuhan, tidak. Tetapi Allah itu yang selalu proaktif kepada umat pilihannya.
proaktif kepada umat pilihannya. Allah itu proaktif di dalam kehidupan kita semuanya. Dan ini yang karakter natur daripada Allah. Allah kita bukan Allah yang diam. Allah kita bukan Allah yang menunggu. Tetapi Allah yang selalu ingin menjemput, ingin menghampiri akan setiap umatnya. Di dalam kondisi apapun mereka. Ketika kita berdoa digambarkan telinga Allah tidak kurang panjang untuk mendengar doa kita. Ketika kita mengalami keberdosaan, ketika kita minta ampun, Allah bukan memberhentikan tutup tangannya untuk memberikan pengampunan kepada kita. Tidak, dia menghampiri kita. Dia menebus dosa kita. Dia memberikan pengampunan kepada kita. Maka dikatakan meskipun dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti bulu domba. Bayangkan itu bertolak belakang sekali dengan kelamnya dosa kita. Tetapi ketika Allah memberikan pengampunan kepada kita, kita clear, kita bersih total. Allah mana yang mau seperti ini? Allah siapa yang bisa melakukan seperti ini? Kalau bukan Allah yang kita kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan pribadi yang mana yang mau mengorbankan akan nyawanya untuk manusia yang berdosa? Tidak ada. Allah kita, Allah yang sungguh luar biasa. Untuk itulah di dalam bulan-bulan minggu-minggu Prapaskah ini kita kembali mengingatkan, pandang salib Kristus. Ya. Pandang salib Kristus. Salib itu apa bagi kita? Apakah cuma pajangan saja, hiasan saja, atau ketika kita memandang salib Kristus kita diingatkan bagaimana penderitaan yang Yesus alami untuk menebus kita manusia yang berdosa ini. Untuk menebus manusia yang berdosa kita ini. Dan itu yang Yesus lakukan. Ini dengan jelas dikatakan, aku ini mau menebus. Mau menebus. Tetapi mereka tetap berdusta. Mereka tetap jauh daripada Tuhan. Mereka tetap menyangkal akan keberadaan Tuhan. Yang namanya berdusta itu kan berbohong. Tidak mengakui akan keberadaan Allah di dalam kehidupannya. Dan kita tidak mau. Dan ini menjadi peringatan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai keberdosaan kita bukan semakin hari kita mau dekat kepada Tuhan untuk minta pengampunan. Bukan, tapi malah keberdosaan kita terus jatuh lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Tetapi ketika kita hari ini sadar, oh saya berdosa, mari berbalik datang kepada Tuhan. Memohon pengampunannya. Dan Allah pasti mengampuni kita. Dan kita lihat di ayat yang 14. Seruan mereka kepadaku, aku tidak keluar dari hatinya. Tetapi mereka meratapi pembaringan mereka. Mereka menoreh-noreh dirinya karena gandum dan anggur dan mereka berontak terhadap aku. Dikatakan apalagi di ayat 15, sekalipun aku telah melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap aku. Di ayat 16 yang terakhir, mereka berbalik kepada Baal. Mereka adalah seperti busur tipu. Pemuka-pemuka mereka yang tewas oleh pedang karena ucapan mereka yang kasar. Inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. Inilah yang terjadi. Inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. Allah, kalau kita boleh melihat di dalam penciptaannya, di dalam kitab Kejadian, kita coba lihat di dalam kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama dan ke-31. Kalau sudah ketemu saya bacakan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Dikatakan Allah menciptakan manusia sungguh amat baik. Inilah natur. Inilah sebetulnya natur daripada kemanusiaan kita. Kita ini amat baik, sungguh amat baik. Allah menciptakan kita. Serupa dengan gambarannya. Tetapi apa yang terjadi ketika manusia menjauhi Allah, ketika manusia berontak, ketika manusia tidak mau mendengarkan Tuhan, tidak mengakui kepercayaan lagi kepada Tuhan, dikatakan apa? Ia menjadi olok-olokan bagi orang lain. Dikatakan tanah Mesir. Ya, tanda kutip kita selalu bicara adalah orang-orang kafir. Seharusnya kita menjadi makhluk yang penuh dengan pujian. Dikatakan kita adalah menjadi garam dan terang.
Kita digambarkan seperti bintang-bintang di langit. Dan banyaknya kita seperti pasir di lautan, tetapi endingnya yang kita boleh melihat di dalam Hosea pasal 7:16, ketika manusia kita keberdosaan kita sudah tidak mau tahu dan terus mendidik keberdosaan kita dan tidak mau dipadamkan, kita menjadi olok-olokan bagi orang lain. Sungguh sangat memalukan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Manusia itu akan berani mati pun karena apa? Jati dirinya, harga dirinya itu diolok-olok. Ya. Kalau harga dirinya manusia itu direndahkan, dia sudah tidak lagi namanya punya apa-apa di dalam hidupnya dia. Dan bagaimana kita boleh melihat orang itu akan bagaimana menjagakan harga dirinya. Dia mempertahankan nyawanya pun atau dia bisa melakukan kejahatan pun. Karena kalau dia dihina tentang harga dirinya. Tetapi ini yang terjadi. Israel menjadi olok-olokan di tanah Mesir. Kita adalah makhluk yang berdosa. Sebelum kita mengenal Kristus, kita adalah manusia yang berdosa. Kita adalah manusia yang hina. Tetapi kita percaya ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pemulihan itu terjadi. Kita diangkat menjadi anak-anaknya. Anak yang sungguh luar biasa. Pengakuan kita kepada Bapa kita. Relationship kita anak, dia adalah Bapa. Itu relationship yang sangat dekat sekali. Dan Yesus pun juga mengajarkan tentang doa. Biarlah kita sebagai orang percaya pada malam hari ini, apa yang sudah kita renungkan, saya berikan kesimpulan yang terakhir. Allah itu ingin menyembuhkan kita. Allah selalu ingin proaktif. Sama seperti dikatakan di Hosea pasal yang ke-13 tadi dikatakan. Allah ingin menebus kita. Allah ingin menyembuhkan kita. Allah ingin menebus kita. Kalau hari ini kita diingatkan tentang keberdosaan kita, tentang kesalahan kita, mari datang kepada Tuhan. Memohon akan pengampunannya. Yang kedua, Allah itu maha tahu. Tahu bukan hanya dosa kita saja, tetapi tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Apa yang menjadi tantangan kita. Apa yang menjadi rintangan kita. Apa yang menjadi doa-doa kita, Allah itu tahu. Jadi jangan pernah takut. Karena Allah tahu hati kita. Meskipun kita sudah berbuat baik, mungkin kita sudah melakukan sesuatu yang benar, tetapi orang lain tetap menilai kita. Itu penilaian orang lain. Tetapi Allah lebih tahu apa motivasi hati kita semuanya. Dan begitu juga di dalam kehidupan kita. Janganlah kita menjadi umat yang diolok-olok. Seharusnya kita adalah umat yang mulia, umat yang berkenan, umat yang ditinggikan, umat yang dimuliakan. Tetapi karena keberdosaan kita, karena kebodohan kita, ketololan kita, akhirnya kita menjadi orang-orang olok-olokan di mana-mana. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini, sharing pada malam hari ini memberkati kita, mengingatkan kita, dan menumbuhkan kita. Dia adalah Allah Yufarafa, Allah yang maha tahu, Allah penyembuh kita, Allah penolong kita, Allah yang memulihkan kita. Dia adalah Bapa kita, Bapa yang baik. Tuhan memberkati firman-Nya. Saya kembalikan kepada Ibu Ayu. Amin. Ya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Doni yang sudah menyampaikan firman malam hari ini. Kita akan masuk diskusi kalau ada tambahan atau pertanyaan.